Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala beserta salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ananda sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, yaitu tentang hikmah solat. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, maka sebaiknya terlebih dahulu kita mulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita dapatkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi berkah untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin. Baiklah ananda sekalian, Ustaz akan menjelaskan apa saja itu yang dimaksud dengan hikmah solat. Solat yaitu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk melaksanakan fardu, yaitu solat 5 waktu, yaitu yang pertama solat isya, solat subuh, zuhur, asar, dan solat maghrib. Maka pada pertemuan kali ini Ustaz akan menyampaikan tentang hikmah solat itu sendiri. Ketika orang solat, maka ingatannya yaitu yang teringat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, aqimis sholata li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun solat ini memiliki banyak manfaat, baik itu manfaatnya di dunia maupun manfaatnya di akhirat. Adapun manfaat atau hikmah solat yang biasa kita dengar, yaitu yang pertama adalah solat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka orang yang senantiasa melaksanakan solat, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Kemudian yang kedua, solat dapat membersihkan seseorang dari dosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk bersama dengan para sahabatnya, kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian jika di suatu rumah, di depan rumah itu terdapat sungai, kemudian orang lewat di sungai itu kemudian mandi 5 kali dalam sehari semalam, apakah kotoran masih melekat pada badannya?" Maka kata para sahabat radhiyallahu anhum, kotoran tidak lagi melekat pada badannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitulah orang yang mendirikan solat dengan menjalankan solat 5 kali sehari semalam, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, solat bisa dijadikan amalan untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat." Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat, yaitu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, salat menanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa melaksanakan solat, maka akan tertanam di dalam hatinya yaitu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Kemudian yang kelima, solat adalah kunci surga.
Maka siapa yang senantiasa mendirikan solat, melaksanakan solat, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kunci untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, solat yang pertama dihisap nanti. Jadi orang yang meninggal dunia atau nanti ketika hari penghisapan, maka yang pertama kali akan dihisap adalah amalan solat. Apabila solatnya baik, maka seluruh amalnya akan dihisap dengan baik. Tetapi apabila solatnya itu buruk, maka amalan-amalan yang lain pun akan ikut buruk. Kemudian yang ketujuh, solat adalah sumber petunjuk. Siapa yang mendirikan solat, siapa yang melakukan solat 5 waktu, maka akan senantiasa ditunjukkan jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala urusannya. Kemudian yang kedelapan, solat menjaga kesehatan baik lahir dan batin, yaitu kesehatan jasmani dan rohani. Untuk jasmani, sebagaimana gerakan solat ini, yaitu berdiri, ada ruku, ada sujud, dan ada duduk di antara dua sujud. Kemudian untuk kesehatan rohani, yaitu solat bisa menenangkan batin seseorang. Baiklah ananda sekalian, inilah hikmah solat yang dapat Ustaz sampaikan. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, maka kita sama-sama mengambil kesimpulan bahwa solat adalah amalan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, yaitu untuk mencapai derajat yang tertinggi, yaitu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kelas online berikutnya.